Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Sampurasun. Hari ini kita akan berbicara yang namanya huruf. Nah, huruf ini ada 5 huruf. Tapi sebelum itu saya sampaikan dulu buat Sobat SDA dimanapun berada, bahwa di episode podcast hari ini kita juga akan disiarkan melalui radio ya, di gelombang 107,8 RKS BMAJ FM, melalui streaming www.rksbmaj FM ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, berbicara dengan 5 huruf ini, yaitu huruf H, A, T, H, dan I. Hati ya. Seperti apa hati ini? Kalau berbicara tentang bentuk atau perwujudan seperti apa, kebetulan di hari ini saya ditemani oleh seseorang yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya, yaitu kita sambut Pak Ignatius Sudarsono STMT. Wilujeng tepang Pak. Boleh disapa dulu buat sobat-sobat SDA Pak. Baik. Dimanapun berada, mangga Pak. Buat sobat-sobat SDA dan rekan-rekan SDA juga ya, selamat bertemu pada acara podcast hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bareng hari ini akan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Amin. Ya, bicara tentang hati nih Pak. Ya. Mungkin saya mewakili dari publik Pak ya, Ya. tentang hati ini. Apakah hati ini ada hubungannya dengan peribahasa ingin hati memeluk gunung atau datang sampai atau babasaan beungeut yang hareup ati mungkir. Mungkin itu Pak ya, yang mungkin yang di pemikiran dari sobat-sobat SDA dimanapun berada. Kira-kira Pak, hati itu apa sebetulnya Pak? Iya, begini Bapak. Jadi hati, H-A-T-H-I ya. Jadi H-A-T-H-I ya. Itu sebuah organisasi profesi ya, di mana merupakan singkatan dari Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia. Nah, organisasi ini sebetulnya digagas dari tahun 80-an oleh Bapak Insinyur Mehmet ya, yang kemudian gagasan ini disampaikan kepada rekan beliau Pak Martono, Bapak Martono dan Bapak Marjono. Ya, kemudian dibentuklah sebuah wadah organisasi yang untuk menghimpun para pemerhati teknik hidrolik ini maupun para praktisi juga dalam suatu wadah organisasi yang memang memiliki kompetensi di bidang teknik hidrolik ini, atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan teknik sumber daya air ya. Teknik sumber daya air ya. Kemudian dibentuklah pada tahun 20 Januari 1980 ya, 81 ya, 81. Nah, memang di sini kemudian para anggota HATHI ini terdiri dari berbagai kalangan ya, ada yang dari akademisi, ada praktisi, pemerhati ya, ada peneliti juga. Nah, yang memang memiliki tadi kompetensi di bidang teknik sumber daya air ini, seperti itu. Jadi memang tahun sekitar 80-81 Pak ya, berdirinya secara resmi mungkin Pak ya. Nah, tujuan mungkin Pak dari hati ini seperti apa Pak? Maksud tujuannya dibentuk hati ini gitu kan? Ya, tadi salah satunya adalah mewadahi ya para para pemerhati bidang teknik hidrolik, para peneliti, para praktisi gitu ya. Nah, hati ini membuat program kerja banyak itu program kerjanya ya di hati ini. Tetapi ada salah satu yang mungkin berkaitan dengan topik kita berikutnya, yaitu mengenai seminar nantinya mungkin ya. Program kerjanya itu diantaranya adalah
membuat suatu event gitu ya, suatu event di mana hasil karya para anggotanya ataupun mungkin bukan para anggota pun bisa berkiprah di situ ya, menuangkan pikiran, kemudian penemuannya, kemudian ide-ide ilmiah, ide-ide teknis yang berkaitan dengan teknik sumber daya air gitu ya, gitu seperti itu. Tentunya dengan dibentuk atau terbentuknya hati ini ada sebuah harapannya tadi disampaikan Pak ya, termasuk mungkin diisi dengan beberapa kegiatan. Betul. Beberapa kegiatan. Nah, kegiatan apa aja mungkin Pak yang terdekat ini Pak? Tapi yang dulu dijawab setelah yang akan lewat berikut ini Pak. Sobat SDA, kita break dulu sejenak. Akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Baik Sobat SDA, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan salah satu pengurus ya dari hati ini, Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia dengan Bapak Ignatius Sudarsono STMT. Nah, sedikit tadi kita obrolan tentang sejarah hati ya, sudah disampaikan termasuk tujuannya seperti apa. Nah, pasti Pak ini ada kegiatan yang akan dihadapi yang terdekat Pak. Betul. Biasanya apa Pak yang menjadi rutinitas dari hati ini Pak? Mengapa? Ya, kegiatan yang sering dilakukan berkala adalah melaksanakan seminar nasional teknik sumber daya air. Nah, untuk seminar nasional teknik sumber daya air ini itu tuh biasanya diselenggarakan oleh 12 instansi ya, dari perguruan tinggi, kemudian dari instansi pemerintah, diantaranya di sini Dinas Sumber Daya Air, ada Balai Wilayah Sungai dan perguruan tinggi seperti ITB, kemudian Universitas Parahyangan, Universitas Kristen Maranatha, ada juga Universitas Jenderal Ahmad Yani, Universitas Langlang Buana sendiri tempat saya bernaung, kemudian ada juga Politeknik Negeri Bandung, ya ada 7 institusi ya. Nah, seminar ini selalu dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Sempat terjeda, terakhir itu dilaksanakan di TB 2019 kalau nggak salah ya, terjeda akibat adanya pandemi. Kami hanya melakukan webinar. Nah, pada kesempatan yang sudah terbuka saat ini, kami mencoba untuk memulai kembali kegiatan yang memang sudah rutin dilakukan, gitu ya. Jadi pada tahun 2022 ini seminar teknik sumber daya air ini kemudian dilaksanakan kembali. Ya. Jadi berupa seminar nasional salah satunya Pak yang dilakukan, yang sempat terhenti ketika ada COVID-19 pandemi COVID. Nah, kalau ini Pak untuk peserta dari seminar itu cukup umum Pak, atau
kalangan terbatas atau bagaimana Pak? Pesertanya sendiri ada yang boleh dari umum, ada para akademisi, ada peneliti, kemudian ada praktisi juga, dan para mahasiswa. Mahasiswanya sendiri mulai dari mahasiswa D3, D4, S1, S2, dan S3. Ya, jadi terbuka buat umum yang memang punya ketertarikan terhadap permasalahan teknik sumber daya air ini. Jadi memang tidak hanya terbatas ya, kalangan terbatas Pak, jadi untuk umum. Kita terbuka untuk umum ya. Jadi siapapun boleh mengikuti kegiatan ini. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang semiran ini Pak, kita lupa terhadap waktunya Pak. Ya. Kapan Pak ini waktu semirannya nih sebetulnya? Hari apa? Jam berapa? Di mana gitu Pak? Ya. Atau melalui virtual kah? Ya. Atau bagaimana Pak teknisnya enggak? Oke, jadi sebetulnya untuk tahun ini 2022 hasil keputusan rapat kami itu sementara adalah seminar nasional ini dilaksanakan secara full online dulu. Online ya. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa offline ya. Karena ini baru beres pandemi. Betul Pak. Kita masih jaga-jaga istilahnya ya. Ya, jadi pelaksananya sendiri sudah direncanakan pada tanggal 3 Desember ya 2022. 3 Desember ya? Ya, itu untuk seminarnya. Nah, seperti di kegiatan seminar-seminar yang lalu, setiap kegiatan seminar nasional yang kami selenggarakan tuh selalu ada pelatihan Pak. Ya. Pelatihan, misalnya kalau dulu kan ada pelatihan perangkat lunak gitu ya, pengoperasian perangkat lunak, berbagai macam ininya perangkat lunaknya. Nah untuk tahun ini kami mencoba yang agak lain gitu ya, sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu di sini adalah penulisan dan publikasi ilmiah. Penulisan dan publikasi ilmiah. Penulisan untuk publikasi ilmiah teknik sumber daya air. Teknik sumber daya air. Nah, ini mungkin sangat berguna untuk para adik-adik mahasiswa ya. Juga mungkin untuk para dosen yang masih memerlukan pengalaman lebih lagi dalam hal menulis gitu ya gitu. Walaupun mungkin mereka juga expert ya, tapi kan ada ini biasanya ada sharing wawasan dan segala macam yang bisa bertambah di sini seperti itu. Jadi bisa memanfaatkan kegiatan seminar di hati betul. ini Pak ya. Bahkan mungkin para misalnya pemerhati yang tidak bisa menulis di sini bisa belajar menulis ilmiah ya. Betul. Membuat seperti makalah ilmiah seperti itu. Nah, mungkin sobat-sobat SDA atau insan SDA atau siapapun yang ingin berminat, kira-kira caranya bagaimana Pak? Tapi kita kopi dulu Pak sebelumnya. Siap. Bapak jawab biar nggak seret Pak, kita ngopi dulu Pak. Terima kasih Pak. Sambil kita jeda dulu beberapa saat, kita akan kembali lagi. Gitu Sobat SDA, sedikit sudah diulas tentang sejarah hati, salah satunya yang tadi, termasuk beberapa kegiatan dan kegiatan yang terdekat di bulan Desember ini. Sebelum nanti Pak berlanjut ke cara untuk mengikuti seminar tersebut Pak, kira-kira latar belakang untuk seminar ini apa Pak? Yang melatar belakangi terjadinya atau ada kegiatan seminar ini Pak? Ya, jadi memang seminar ini selalu diselenggarakan setiap tahun itu memang untuk mewadahi ide-ide gitu ya, ide-ide, gagasan, kemudian pemikiran para ahli atau para engineer di bidang teknik sumber daya air ini
agar bisa dituangkan ya dalam bentuk karya-karya ilmiah yang mungkin nanti menjadi dasar pemecahan masalah-masalah di bidang teknik sumber daya air. Solusi-solusinya Pak ya. Salah satunya adalah solusi-solusinya seperti itu. Atau mungkin juga ada gagasan-gagasan untuk pengembangan hal-hal teknis gitu ya. Kemudian juga untuk pengembangan peralatan yang mungkin yang dikembangkan oleh para praktisi maupun para peneliti atau para peserta dari seminar ini. Nah, tentu ada ini Pak pembicaraan yang paling menarik nih Pak nih. Ya. Kira-kira pembicaranya siapa saja Pak nih? Mungkin ada bocoran sedikit nih. Mengapa? Ya, jadi di sini ada pembicara kuncinya atau keynote speaker-nya adalah Profesor Indratmo dari guru besar dari ITB, ya, sebagai pembicara kunci pertama atau keynote speaker pertama. Kemudian ada keynote speaker kedua itu adalah Bapak Dr. Robi Valian dari perusahaan Jasa Tirta 1. Ya. Kemudian untuk instruktur pelatihan sendiri ada Bapak Dr. Muhammad Farid ya dari ITB gitu ya. Sedangkan untuk yang moderatornya itu adalah Ibu Dr. Yati dari Tenas ya. Ibu Yati ya. Gitu Pak. Ya, wah ini cukup menarik juga ya dulu Sobat SDA tentang pembicara-pembicara di seminar hati ini. Ya, Pak Tius, kalau tentang tema seminar Pak, tema seminar itu apa Pak untuk di tahun ini Pak? Mengenai tema sendiri itu tentu saja kita sesuaikan dengan keadaan kita saat ini ya. Jadi temanya adalah mengenai pengelolaan sumber daya air dan reduksi bencana hidrometeorologi berbasis teknologi cerdas ya, berbasis teknologi cerdas. Nah, mudah-mudahan di sini di dalam seminar ini banyak para ahli yang bisa ikut memberikan sumbangan pemikirannya untuk masalah-masalah teknik sumber daya air ini dengan teknologi yang terkini yang biasanya kan yang berbasis semua kan sudah berbasis kecerdasan kan ya, teknologi yang cerdas seperti itu. Nah, ada 5 subtema di sini ya, ada 5 subtema. Apa aja itu Pak? Ya. Di sini diantaranya adalah modernisasi pengelolaan sumber daya air. Modernisasi pengelolaan sumber daya airnya. Di sini melingkupi modernisasi hidrologi, irigasi, kemudian pengolahan air limbah, kemudian juga sanitasi dan pengelolaan waduk. Ya. Pengelolaan waduk. Itu yang pertama subtemanya. Yang kedua adalah subtema pengembangan pembangkit listrik tenaga air ya. Di mana di sini mungkin bisa mencakup dalam PLTA ini sistem informasi spasialnya, big datanya, Internet of Things dan informasi-informasi lainnya ya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen bencana ya, manajemen bencana ya, dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang kita tahu sekarang ini kan perubahan iklim itu sangat terasa ya akibat pemanasan global ya. Di sini mungkin ada orang yang para ahli yang bisa menuangkan gagasannya, misalnya seperti infrastruktur hijau ya, kemudian pemanenan hujan ya, mungkin agak aneh ya pemanenan hujan, tapi buat para ahli di teknik sumber daya ini mungkin sudah hal biasa karena kita tahu untuk misalnya wilayah-wilayah yang pengairannya hanya mengandalkan hujan ya tentu saja kita harus memanfaatkan atau memanen hujan seperti ini, seperti itu ya. Kemudian pengendalian dan pencemaran badan air ya, seperti itu. Kemudian ada yang keempat tuh restorasi sumber daya air ya, restorasi sumber daya air. Dan kelima adalah penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat pasca COVID-19
tentu saja berkaitan dengan masalah teknis sumber daya air ini seperti itu Pak. Iya. Ini yang menarik, yang tadi memanen hujan Pak. Iya. Kapan irah melakna itu? Nah sekarang lagi manen Pak, hujan terus nih. Ya cuma mungkin kita harus mempersiapkan infrastrukturnya dan teknologinya saja seperti itu. Yang paling tidak kalah Pak, tidak kalah penting ketika kita ingin mengikuti siapapun di seminar ini, bagaimana caranya Pak untuk menjadi peserta mengikuti seminar hati ini Pak? Agar bisa mengikuti seminar nasional TSDA tahun 2022 ini tentu saja harus melakukan registrasi. Nanti dulu, mungkin alamat registrasinya akan di-sharekan ya. Nanti kami akan melakukan pengumuman seminar ini dengan menggunakan flyer dan poster. Nanti di situ ada alamat registrasinya ya. Pakai mungkin kalau nggak salah Semnas TSDA 2000, pendaftaran Semnas TSDA 2022 ya, di situ ada linknya. Jadi bisa nanti mendaftar lewat link tersebut ya. Betul, nanti akan disebarkan melalui poster ataupun melalui flyer ya. Flyer atau apapun ya. Nah, tentu ada harapan Pak. Harapan ketika kita melakukan atau melaksanakan kegiatan sebenarnya harapan yang paling besar di kalangan pemerhati ya, kalangan peneliti atau insan sumber daya air seperti apa Pak? Ya. Khususnya buat si insan sumber daya air tersebut, umumnya buat masyarakat gimana Pak? Buat publik lah Pak. Betul. Jadi dengan Semnas TSDA 2022 ini seperti yang tadi mungkin kita obrolkan gitu ya. Ya, dari kegiatan ini, kegiatan ilmiah ini kami mengharapkan itu banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya air itu bisa mendapatkan pemecahannya atau solusinya seperti itu. Nah, mungkin dengan masyarakat pun bisa mengikuti seminar ini agar tahu gimana perkembangan dari kegiatan dan teknologi yang mengenai sumber daya air ini ya. Jadi misalnya ada masalah ini, ternyata solusinya sekarang sudah bisa dikembangkan dengan teknologi yang terkini, misalnya dengan berbasis digital kah, yang namanya big data kah, atau Internet of Things kah, seperti itu Pak. Jadi di sini kami menerima ide-ide gagasan dari para engineer, praktisi, peneliti maupun pemerhati teknik sumber daya air ini agar sama-sama bisa berkiprah memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat seperti itu ya. Iya. Secara ilmiah tentunya saja. Iya. Yang bisa diterima oleh masyarakat tentunya Pak ya. Jadi secara garis besarnya harapannya ya bagaimana caranya ada solusi-solusi yang bisa dilakukan ya, secara konkret yang bisa dilakukan terhadap pemecahan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat ya, tengah masyarakat khususnya yang berkaitan dengan sumber daya air begitu. Betul. Ya. Baik, Pak Tius, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Banyak sekali masukan-masukan ilmu-ilmu yang didapat dari Bapak. Semoga sukses kegiatan seminarnya Pak. Amin. Dan Bapak juga sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Sobat TSDA, demikianlah perbincangan hari ini tentang Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia. Kita akan jumpa lagi di episode mendatang, tentunya dengan narasumber dan tema yang berbeda. Saya Topi Sumenggar, mohon pamit. Sekian, Rampes.